Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Raffi Farizi dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bengkulu dengan NIM 0519860007 dengan matkul struktur data. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktik 2 dari mata kuliah struktur data, yaitu implementasi merge sort dan juga counting sort untuk mengurutkan data dari terbesar ke yang terkecil menggunakan Java. Oke, bagian pertama kita ada yang namanya merge sort descending. Merge sort descending yaitu adalah kita bisa melihat kode untuk merge sort, yaitu di sini saya menggunakan kelas merge sort descending. Yang dimana di sini ada highlight baris kode kelasnya yang saya pakai, yaitu adalah public class merge sort descending. Ini untuk menggunakan ini saya gunakan untuk bisa membaca class merge sort descending ya. Jadi di sini juga ada yang namanya method merge. Method merge ini saya berikan untuk bertugas menggabungkan dua sub array. Di sini juga saya menyalin isi array sementara L dan juga R, kemudian membandingkan elemen untuk diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti ini visual dari kodenya saya perlihatkan. Di sini ada saya menggunakan struktur keputusan if else juga ya di sini. Jadi saya seperti ini saya tulisnya. Di sini saya membandingkan elemen L dan juga R. Dan tanda ini saya buat untuk digunakan agar urutannya bisa secara descending. Elemen terbesar akan ditempatkan terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya. Terus itu ada yang namanya method sort. Method sort ini saya lakukan untuk melakukan pemanggilan rekursif, membagi array menjadi 2 sampai ukurannya 1, lalu memanggil merge untuk menggabungkan kembali. Seperti yang kalian lihat dari visual yang saya lihat di kode ini, yaitu adalah saya membuatnya seperti ini. Saya membuatnya di sini ada sort AR1 dan juga sort ARM plus 1. Jadi di sini sudah diperlihatkan ya, ini adalah kode dari metode sort yang dibawahnya adalah untuk memanggil kembali merge yang bisa digabungkan kembali ya. Main method dan juga output ya. Di method main saya membuat array contohnya dengan 8 elemen, lalu memanggil sort. Hasil akhirnya akan dicetak di konsol tersebut. Di NTARR di sini adalah bagian-bagian dari angka tersebut, dimana di sini ada 34, 7, 23, 32, 5, 62, 78 dan 1. Dan hasil outputnya adalah seperti ini. Yap. Jadi di hasil outputnya itu kalian bisa lihat dia langsung mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, dari 78, 62, 34, 32, 23, 75 dan 1. Nah, jadi seperti itu untuk kinerja dari merge sort ya. Analisis kinerjanya yaitu adalah merge sort memiliki kompleksitas O n log n untuk semua kasus. Kelebihannya yaitu adalah stabil dan juga efisien untuk data besar. Kekurangannya yaitu adalah butuh memori tambahan untuk array sementara. Oke, seperti itu untuk penjelasan tentang merge sort descending. Kita masuk ke yang counting sort descending. Jadi kita masuk ke dalam counting sort descending. Counting sort descending adalah algoritma pengurutan non-komparatif yang menghitung frekuensi setiap elemen pada array. Berbeda dengan merge sort yang membandingkan elemen, counting sort memanfaatkan frekuensi untuk menentukan posisi elemen pada array hasil. Jadi kita langsung aja masuk ke bagian kodenya. Di sini saya menggunakan array input. Pertama kita menggunakan array contohnya seperti misalnya ini INTARR. Saya menggunakan kodenya seperti ini, sama dengan 42283317. Array ini memiliki 8 elemen. Beberapa ada yang sama. Jadi di sini ada 22 juga, dan di sini ada 3 dua kali ya. Jadi di situ ada yang namanya elemennya yang sama.
Jadi kita bisa langsung mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Walaupun ya sama, tapi kita bisa langsung mengurutkannya ya. Yang itu adalah kita juga mencari nilai maksimumnya. Saya menggunakan kodenya seperti ini. Saya sebelum menggunakan array count ya, saya juga yang kedua kita mencari nilai maksimum. Sebelum kita membuat array count ya, kita harus tahu dulu nilai maksimum dari array ini supaya ukuran array count cukup untuk menampung semua elemen. Kodenya ini melakukan pencarian maksimum ya, seperti ini kodenya ya. Jadi di sini saya menggunakan int max arr 0 dengan kode for yaitu seperti ini, dan juga if ya seperti itu. Misalnya nilai maksimumnya di sini adalah 8 ya. Jadi kita itu bisa langsung mencari bahwa nilai maksimumnya adalah 8. Array count ini juga akan mempunyai indeks dari 0 sampai juga max. Setiap indeks mewakili elemen dan valuenya akan menunjukkan beberapa kali elemen itu muncul. Dan ya, kita masuk ke yang ini. Kita akan menghitung frekuensinya. Ya, kita bisa membuat array count untuk mengukur ukurannya, yaitu max plus 1. Lalu kita isi dengan frekuensi kemunculan tiap-tiap elemen. Misalnya seperti ini ya, kode yang saya berikan. Misalnya ya, 2 muncul 2 kali. Jadi count 2 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi dia bisa tahu bahwa yang muncul itu sama dengan 2 kali ya. Walau saat saya memberikan double tadi ya, kan tadi ada yang namanya elemennya double gitu ya, misalnya 2 kali dan 3 kali, 3 2 kali. Jadi seperti itu, dia akan langsung muncul ya, seperti ini, count 2 sama dengan 2. Jadi yang seperti itu untuk count i sama dengan jumlah elemen i di array hasil. Elemen yang sama akan diurutkan secara stabil di output nanti. Yang ini, dan ya, kita juga bisa memodifikasi untuk descending. Secara default, counting short ini menghasilkan urutan ascending. Agar urutan descending, kita ubah array count agar jumlah elemen dihitung dari indeks terbesar ke yang terkecil. Jadi dia ini bisa menghasilkan urutan secara ascending juga. Namun juga karena kita memiliki tugas yaitu untuk agar urutannya menjadi descending, kita ubah array count ini agar jumlah elemen dihitung dari indeks terbesar dan terkecil. Jadi seperti ini. Seperti ini urutan dari kodenya tersebut. Sekarang count i menunjukkan posisi terakhir ya, elemen i jika diurutkan secara descending. Ini memastikan bahwa elemen terbesar akan muncul terlebih dahulu di array output. Secara konsep, kita membuat semacam peta posisi dari elemen tersebut. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu adalah membuat array output. Kita akan bangun array output tersebut berdasarkan posisi di count-nya ya, seperti ini. For in i sama dengan 0 itu outputnya seperti ini. Jadi kita sudah membangun outputnya berdasarkan posisi yang ada di count-nya. Ya, jadi seperti ini, count arr i min 1. Jadi di sini proses ini akan menempatkan elemen posisi yang tepat sekaligus menurunkan count agar elemen yang sama bisa ditempatkan di posisi berikutnya. Jadi yang bisa kita lihat, misalnya kita arr i sama dengan 8 masuk ke posisi pertama, dan juga arr i sama dengan 7 masuk ke dalam posisi berikutnya. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Hal ini juga bisa menjamin stabilitas elemen. Proses ini adalah inti dari counting short tersebut. Ya, berarti seperti itu ya. Dan ya, kita bisa langsung aja cetak hasil outputnya seperti ini. Kita bisa langsung cetak hasil output dari array outputnya tersebut ya. Seperti yang saya perlihatkan di sini, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat bahwasannya kita langsung melihat hasil outputnya itu langsung mengurutkan dari yang terbesar dengan yang terkecil, yaitu adalah 8
7, 4, 3, 3, 2, 2, dan 1. Ini sudah descending. Jadi seperti itu tampilan output yang ada di konsol Java tersebut. Ya, bisa yang kalian lihat dari tarik analisis kerja yang saya perlihatkan di sini, bahwa kinerja yang bisa kita lihat adalah time complexity-nya 0 n plus k itu adalah n adalah jumlah dari elemen dan juga k sama dengan nilai maksimumnya. Kelebihan dari counting short descending ini adalah cepat untuk range kecil, stabil, tidak melakukan perbandingan antar elemen. Kekurangannya hanyalah tidak efisien jika nilai maksimumnya sangat besar karena butuh array count yang besar. Catatan kecil yang bisa kalian tahu yaitu adalah counting short descending ini hanya cocok untuk bilangan bulat atau bilangan integer. Seperti itu penjelasan dari counting short descending. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kedua kode tersebut yaitu adalah merge short descending. Ini adalah metodenya dengan rekursif, membagi array menjadi dua bagian kemudian digabung kembali dengan urutan terbesar dulu. Kelebihan dari kode ini adalah kompleksibilitas stabilnya itu adalah O n log n di semua kasus, efisien untuk data yang besar dan juga stabil tetap menjaga urutan yang relatif elemen yang sama. Kekurangannya itu adalah membutuhkan memori tambahan untuk array sementara. Sedangkan counting short descending itu menggunakan metode yaitu adalah menghitung frekuensi setiap elemen, kemudian menempatkannya di array output untuk sesuai dengan jumlah kemunculan tersebut. Kelebihan dari counting short ini adalah kompleksibilitasnya itu adalah O n plus k, yang dimana ini sangat cepat jika nilai range-nya kecil, yaitu adalah stabil juga, mudah diimplementasikan untuk integer kecil. Kekurangannya itu adalah tidak efisien untuk nilai maksimum yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan yang lebih besar, kalian bisa menggunakan merge short descending. Sedangkan jika kalian misalnya ingin lebih efisien dalam nilai maksimum yang lebih kecil, itu kalian bisa menggunakan counting short. Ya, seperti itu ya. Jadi situ. Dan juga counting short descending ini hanya bisa digunakan untuk bilangan bulat atau integer. Ya, seperti yang saya jelaskan dalam counting short descending yang tadi ya. Perbandingan mencolok antar keduanya yaitu adalah merge short itu lebih fleksibel dan cocok untuk berbagai tipe data dan juga ukurannya besar. Kalau misalnya counting short itu lebih cepat untuk dataset kecil dengan range nilai yang terbatas. Kedua algoritma ini juga bisa digunakan untuk descending dan juga ascending dengan sedikit modifikasi kode. Oke, jadi segitu aja. Sekian penjelasan saya untuk merge short, dan juga counting short descending. Jadi mungkin itu saja. Sekian penjelasan saya untuk merge short dan counting short descending. Semoga penjelasan ini bisa jelas dan juga membantu dalam mengerjakan tugas praktik 2. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.